Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelahan sel, yaitu tentang meiosis pada pembentukan sel gamet. Meiosis pada pembentukan gamet disebut dengan gametogenesis, yang terbagi menjadi dua, spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma, oogenesis yaitu proses pembentukan ovum. Spermatogenesis pada hewan jantan yaitu ketika sel induk sperma, spermatogonium, membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer melalui pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid dan spermatid berkembang menjadi spermatozoa. Kemudian oogenesis pada hewan betina, ketika sel induk telur, oogonium, membesar membentuk oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub 1. Kemudian membelah menjadi ovum dan badan kutub 2. Hasilnya adalah 1 sel ovum yang fungsional dan 3 badan kutub. Inilah skema gametogenesis. Spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah menjadi spermatid. Nah, spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Kemudian oogenesis pada hewan betina, oogonium yang bersifat diploid akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah menghasilkan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan membelah menghasilkan ovum dan 3 badan kutub yang bersifat haploid. Kemudian kita masuk gametogenesis pada tumbuhan. Pembuahan atau fertilisasi merupakan peristiwa peleburan sel jantan, sperma, dan sel kambing betina ovum. Proses ini terjadi pada bunga yang sejenis. Sekarang kita akan mempelajari proses pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pertama, setelah penyerbukan, kepala putik menghasilkan cairan gula untuk memberi makan serbuk sari yang melekat. Mula-mula dinding serbuk sari mengembang, kemudian dinding luar serbuk sari pecah. Sedangkan dinding sebelah dalam melengkung ke dalam membentuk kepala putik. Kemudian bulu serbuk sari atau tabung serbuk sari menuju ke inti sel telur di dalam bakal biji melalui celah kecil yang disebut mikrofil. Kemudian selama perjalanan serbuk sari di dalam tabung sari menuju bakal biji terjadi beberapa perubahan. Inti sel serbuk sari membelah menjadi 2, inti vegetatif dan generatif. Inti vegetatif berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tabung serbuk sari sehingga mencapai mikrofil, dan setelah itu inti vegetatif mati. Sedangkan inti generatif membelah lagi menjadi 2 inti sperma. 2 inti sperma ini akan masuk ke ruang bakal biji mikrofil. Kemudian di dalam ruang bakal biji, kandung lembaga pun terjadi proses untuk membuat sel telur. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan 1 sel megaspora dan 3 sel lainnya bergenerasi. Selanjutnya, sel megaspora atau kandung embrio muda mengalami mitosis sebanyak 3 kali menghasilkan 3 inti sel telur, di mana 1 inti sel telur, 2 inti sinergit, 3 antipoda, dan 2 inti kandung lembaga primer. Inti sel diapit oleh inti sinergit dan letaknya dekat mikrofil, dan inti kandung lembaga primer terletak di tengah di antara sel telur dan antipoda. Selanjutnya, inti sperma 1 membuahi sel telur membentuk zigot. Peristiwa pembuahan ini disebut dengan pembuahan pertama. Zigot kemudian tumbuh menjadi embrio, sedangkan inti sperma yang kedua melebur dengan inti kandung lembaga sekunder akan membentuk endosperm yang bersifat triploid. Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan kedua. Endosperm merupakan cadangan makanan bagi lembaga atau embrio. Karena pembuahan terjadi 2 kali, maka proses pembuahan pada tumbuhan biji sering disebut dengan pembuahan ganda. Setelah pembuahan selesai, maka benang sari, mahkota, kelopak bunga akan layu dan gugur. Sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi dinding yang dililit oleh dinding bakal buah, dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, ini adalah gambarnya.
Inti sel generatif 1 akan membuahi telur menjadi zigot. Sel generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Ini juga ada gambarnya, kamu bisa perhatikan. Ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Selamat pagi semuanya.